Halo mahasiswa online, ketemu lagi dengan saya Pak Danang di channel Kuliah Pak Danang. Dan jangan lupa subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya. Hari ini kita akan belajar mengenai obat parasetamol, suatu obat yang sering digunakan oleh masyarakat secara umum. Parasetamol atau yang di Amerika dikenal sebagai acetaminophen merupakan suatu obat yang banyak digunakan oleh masyarakat. Efek utama dari parasetamol adalah sebagai analgesik dan antipiretik. Analgesik adalah istilah untuk obat yang dapat digunakan untuk menghilangkan rasa sakit, sedangkan antipiretik adalah obat yang digunakan untuk menurunkan demam. Obat ini pertama kali disintesis oleh Harmon Northrop-Morse, seorang ahli kimia pada tahun 1878. Obat ini termasuk dalam jajaran obat yang banyak dijual di Amerika dengan total penjualan sebesar 1,56 miliar dolar. Parasetamol digunakan untuk mengobati nyeri dengan derajat ringan sampai dengan derajat menengah seperti sakit kepala, sakit gigi, nyeri saat menstruasi, jatuh dari kendaraan bermotor, dan lain sebagainya. Pokoknya untuk semua jenis nyeri. Tetapi sakit hati karena diputusin oleh mantan itu tidak termasuk dalam indikasi dari obat ini ya. Nah, selain memiliki efek sebagai penghilang rasa nyeri, parasetamol juga memiliki efek untuk meredakan demam. Biasanya, parasetamol dikombinasikan dengan obat-obat flu karena biasanya dalam pasien yang mengalami flu disertai dengan nyeri kepala atau demam. Pada saat flu, terjadi penumpukan mukus atau lendir atau dahak dan terjadi perlebaran pembuluh darah di saluran telinga, hidung, dan tenggorokan, sehingga dengan penumpukan itu biasanya menyebabkan peningkatan tekanan yang ada di kepala yang menyebabkan rasa nyeri. Bahkan disertai dengan infeksi sekunder bisa saja meningkatkan suhu tubuh karena tubuh akan meningkatkan suhunya untuk melawan infeksi tersebut. Akan tetapi penggunaan parasetamol tidak dapat digunakan untuk mengobati panas yang ada di dalam dada karena melihat dia di pelaminan bersama dengan yang lain, bukan bersama dengan kamu. Pada anak-anak pasca vaksinasi, dokter biasanya memperesepkan parasetamol. Selain untuk menghilangkan demam, parasetamol juga memiliki efek untuk menghilangkan nyeri akibat injeksi pada proses vaksinasi tersebut. Jadi, kalau anak-anak yang habis imunisasi bisa saja langsung memberikan parasetamol. Tujuannya adalah untuk membantu anak supaya tidak merasakan sakit setelah imunisasi, sehingga anak dapat beristirahat dengan tenang tanpa nyeri akibat injeksi vaksin tersebut. Parasetamol yang dijual di Indonesia memiliki beberapa jenis. Kalau di dalam dunia farmasi, hal ini dikenal dengan istilah bentuk sediaan. Sediaan parasetamol yang ada di Indonesia memiliki kekuatan 500 dan 650. Di dunia farmasi, hal ini dikenal dengan istilah kekuatan sediaan, bukan dosis. Kalau dosis adalah aturan pakai. Contoh dari dosis seperti 3 kali 500 mg, tiap 6 jam 650 mg, 3 kali 1 tablet, dan seterusnya. Parasetamol memiliki beberapa bentuk sediaan, diantaranya adalah tablet atau kaplet, kemudian ada sirup, ada drop, ada supositoria, dan ada infus. Jenis-jenis tablet tersebut memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, serta memiliki kekuatan sediaan yang berbeda-beda tergantung dari tujuan penggunaannya. Parasetamol tablet atau kaplet yang dijual di Indonesia memiliki dua kekuatan sediaan, yaitu 500 dan 650 mg dan dijual dalam satuan strip atau blister yang berisi 4 atau 10 tablet atau 10 kaplet. Akan tetapi ada juga sediaan yang berisi 1000 tablet dan dikemas dalam botol plastik. Biasanya kemasan ini diperuntukkan untuk dispensing obat-obat resep yang ada di apotek ataupun ada di rumah sakit. Untuk sediaan tablet ini biasanya digunakan oleh pasien-pasien dewasa, umumnya lebih dari 12 tahun, dan dosis yang dipakai adalah 3 kali 500 mg. Ini adalah dosis lazim yang bisa digunakan. Dalam hal ini 3 kali 500 mg sebenarnya adalah tiap 8 jam, bukan pagi, siang, malam. Sama kayak perhatian dia ke kamu yang tidak jelas kapan waktunya. Nah, untuk aturan ini sebenarnya ada alasan kenapa tiap 8 jam. Mau dibahas? Kalau mau dibahas silahkan komen di kolom komentar. Kembali lagi ke dosis parasetamol. Dosis lazimnya adalah 3 kali 500 mg, tetapi bisa juga kalau dirasa nyeri atau demamnya belum turun ditingkatkan menjadi 4 kali 500 mg atau ditingkatkan kekuatan sediaannya menjadi 3 kali 600 mg dan seterusnya. Untuk dosis dewasa, maksimal penggunaan parasetamol adalah 400 mg atau sekitar 8 tablet per hari. Parasetamol sirup yang dijual di Indonesia umumnya digunakan oleh anak-anak usia 2 sampai dengan 12 tahun.
karena anak-anak biasanya sulit menerima obat kalau rasanya tidak enak. Makanya sama perusahaan farmasi dibuat suatu sediaan yang memiliki rasa yang enak, mulai dari manis kayak senyumnya dia kepada kamu, rasa stroberi, rasa jeruk, dan rasa yang dulu pernah ada. Ya. Untuk paracetamol sirup sendiri yang beredar di pasaran di Indonesia memiliki dua kekuatan sediaan, yaitu paracetamol dengan kekuatan sediaan 125 mg per 5 mili dan 250 mg per 5 mili. Kenapa per 5 mili? Karena biasanya di rumah-rumah yang ada itu kan ada sendok makan ya, atau sendok teh, sehingga dipakailah sendok teh atau sendok makan itu untuk menakar dosis atau menakar volume tersebut. Akan tetapi sendok yang dijual di Indonesia ini tidak sepenuhnya tepat 5 mili, karena sendok yang digunakan itu adalah acuan sendoknya orang Eropa atau sendok orang Barat. Nah, silahkan cek sendiri kalau mau dilihat berapa volumenya. Di sendok dipastikan dengan menggunakan cup obat atau menggunakan sendok yang ada di dalam obat tersebut, sehingga yang paling tepat dalam mengukur volume obat yang akan digunakan adalah dengan menggunakan sendok takar atau menggunakan cup itu sendiri, yang biasanya di dalam cup itu ada volumenya berapanya. Nah, kenapa ada dua kekuatan sediaan yang beredar di Indonesia, yaitu 125 dan 250? Karena ini menyesuaikan usia lazim peminum obat tersebut. Untuk anak-anak usia 2 sampai dengan 6 tahun umumnya menggunakan paracetamol sirup dengan kekuatan sediaan 125 mg per 5 mili. Dan untuk anak usia 6 sampai dengan 12 tahun umumnya menggunakan 250 mg per 5 mili. Tetapi bagaimana kalau anak-anak usia usia 12 tahun mengkonsumsi sirup dengan kekuatan sediaan 125 mg per 5 mili? Ya enggak apa-apa, palingan nanti volumenya ditambah menjadi 10 mili atau 2 sendok takar, atau juga sebaliknya kalau anak-anak usia kurang dari 6 tahun menggunakan paracetamol dengan kekuatan sediaan 250 mg bisa saja, tetapi nanti dosisnya yang digunakan adalah 1 sendok atau setengah sendok seperti itu. Nah, untuk dosis paracetamol sirup pada anak umumnya tergantung dari berat badan dan usia. Jadi mana yang digunakan untuk pendosisannya? Bisa dua-duanya. Kalau misalkan ada anak usia 6 tahun biasanya pakai setengah dari dosis dewasa, atau untuk 4 tahun pakainya sepertiga dari dosis dewasa, atau kalau usianya 3 tahun biasanya pakai seperempat dari dosis dewasa, dan kalau usianya lebih dari 12 tahun itu biasanya menggunakan dosis dewasa. Itu kalau menggunakan aturan berdasarkan usia. Tetapi kalau anak memiliki berat badan yang berlebih dibandingkan dengan usia pada umumnya, biasanya menggunakan acuan berat badan. Untuk dosis berdasarkan berat badan itu menggunakan dosis rata-rata range antara 10 sampai dengan 15 mg per kilogram berat badan anak, sehingga untuk anak dengan berat badan 20 kg itu biasanya menggunakan dosis 300 mg untuk satu kali pemberian walaupun usianya masih 4 tahun. Berikutnya ada suatu sediaan yang dinamakan sediaan drop atau sediaan tetes. Adalah sediaan yang diperuntukkan untuk anak-anak usia 0 sampai dengan 2 tahun yang digunakan dengan menggunakan alat tetes yang akan meneteskan obat sesuai dengan tetesan-tetesan tertentu. Nah, sediaan drop pada anak ini juga memiliki kekuatan sediaan yang berbeda-beda. Ada yang 50 mg per 0,6 mili, ada yang 60 mg per 0,5 mili, dan ada juga yang 70 mg per 0,5 mili. Jadi bisa dilihat lagi di kemasan produknya. Untuk dosis paracetamol drop memang akan lebih tepat jika menggunakan acuan berat badan, yaitu menggunakan 10 sampai dengan 15 mg per kilogram berat badan bayi. Jika ada bayi usia 1 bulan dengan berat badan 3 kg, maka kita bisa menggunakan paracetamol dengan dosis 45 mg. Nah, itu berapa mili? Kalau 0,6 mili itu mengandung 50 mg, maka kalau 45 mg berarti itu adalah 0,54 mili. Atau kalau mau lebih jelas silahkan tanyakan kepada farmasi atau kepada apoteker tempat kalian membeli obat. Atau kalau mau ringkas bisa saja dibulatkan langsung menjadi 0,6 mili. Gitu ya. Sampai di sini ada yang masih kurang jelas atau malah belas tidak paham sama sekali? Kalau ada yang masih kurang jelas itu bisa di kolom komentar, kita bisa diskusi seperti biasanya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Ciao. Sekian kuliah kita pada hari ini. Jika dirasa ada manfaatnya, silahkan di-share video ini. Dan jangan lupa, jika ada pertanyaan atau komentar, silahkan ditulis di kolom komentar. Jika ada topik yang mau dibahas, bisa ditulis di kolom komentar dengan hashtag "bahas ini dong Pak".